berarti sama orang tua. Memang kalau diberi nasihat malah marah yang dikeluarkan. Biar bisa marah yang keluar atau marah yang disimpan. Nah ini beda lagi. Walaupun dikatakan mah tapi ada beda. Tapi untuk Ibu Yuyun, teman-teman dokter menceritakan biasanya kalau itu dari lambung itu namanya varises lambung. Kalau ini Bapak yang mana? Diem aja di sini? Ya. Di mana Pak? Di ulu hati apa agak? Coba yang ada siapa saja? Siapa yang naik turun? Naik turun. Bapak naik turun nggak? Sini kalau lagi kumat ya cuma Di sini aja, diem di situ ya. Tapi kalau ibu naik turun? Oke. Kenapa memang ada yang naik turun sama yang enggak? Berbeda juga? Beda tetepan. Ya walaupun itu dianggap sama teman-teman dokter ya dianggap sama maksudnya. Mah gitu tetepan atau asam lambung lah ya kalau naik turun itu asam lambung. Tetapi di saya tetap beda. Nah, berarti nanti kita akan bahas mengenai dari sisi akhlaknya ya. Pasti penasaran. Sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu Ramadan. Sejuk hati. Ini kita sedang membahas tentang sakit mah. Di sini ada perwakilan, ada 5 orang jamaah yang hadir. Ada Pak Leko, Bu Yuyun, Ibu Mama Sri, Ibu Mama Eti, kemudian Bu Lilis dan juga Bu Maimunah. Ya, ini sakit mah semuanya. Ada hubungannya dengan lambung dan pencernaan. Tapi kalau dari sisi akhlak, kenapa nih Ustadz bisa sampai timbul sakit mah? Tipikal Ibu siapa yang tengah ini? Ibu Eti. Ini kan kalau makan ini kan keluar ya. Nah orang yang punya tipikal kalau makan kemudian dikeluarkan ini punya tipikal biasanya kalau dinasehatin itu malah membantah. Betul apa enggak Bu Eti? Bu Eti? Jujur. Ayo. Mumpung ada suaminya ayo. Iya. Iya. Kemudian ada yang naik turun. Yang naik turun Ibu 1, 2, 3. Bu Elis. Ibu Elis. Siapa yang naik turun? Ibu Bu Maimunah juga. Maimunah Bu Elis juga, sama Ibu Bu Yuyun Eti juga. Iya Ibu Yuyun dia naik turun. Dari sini terus kemudian naik sampai sesek. Kadang sampai gini. Jadi keluar darah gitu. Oh sampai keluar darah. Keluar darah beda. Berarti yang naik turun dulu. Ya. Kalau naik turun insya Allah di dalam tubuh khususnya di perut. Ini ada beberapa jin macamnya, jadi dihafalin aja nggak apa-apa. Yang satu ada jin ilmu dari orang tua, yang jin ilmu itu bisa. Kemudian yang kedua itu juga amalan, bisa amalan. Jadi ibu atau bapak sering ngamalin tapi nggak tahu. Yang kedua adalah ada jin yang menyerang ilmu di dalam tubuh. Jadi menyerang, jinnya kecil, nggak terlalu besar. Dan ini nanti kalau pas suatu ketika dia mau menyerang, dia naik. Begitu aja dia hobinya. Nanti turun lagi. Itu naik. Jadi itu ada ilmu yang diserang sama jin. Nah yang kesakitan orang yang di dalam, maksudnya orang yang ditumpangin. Ya. Nah ini saling serang. Bisa aja itu ada santet sihir dari orang lain tapi kecil bentukannya nggak besar. Tung kecil, nah itu nanti sama. Mirip itu seperti itu. Nah ini sama ada kemudian yang aneh lagi yang ibu ini ibu siapa namanya? Bu Yuyun. Ibu Yuyun kalau keluar darah sejak umur berapa ibu kalau batuk keluar darah? 2009. Hah? 10 2009. tahun. Iya 10 Umurnya tahun. berapa? Sekarang? Sekarang 54. 2009 berarti berapa? 10 tahun ya? Iya. Iya. 44 ya. Nah, 44, 45. nah ini Ibu Tapi Yuyun. sekali-kali gitu kalau udah Ya. naik. Oke, Ibu Yuyun ada beberapa hal. Bisa aja memang yang di perut itu merusak lambung. Yang kedua ini bisa Ibu Yuyun diingat-ingat ya. Ibu Yuyun ini kalau diberi nasihat kalau ibu itu hanya menolak ya. Kalau Ibu Yuyun nggak cuma menolak, marah. Kalau diberi nasihat marah khususnya dengan orang tua. Orang tua atau mertua saya anggap sama. Ibu Yuyun seperti itu. Orang tua mungkin. Sama orang tua ya, nggak sama mertua ya. Keluar deket gitu. Iya, berarti sama orang tua. Memang kalau diberi nasihat malah marah yang dikeluarkan. Biar bisa marah yang keluar atau marah yang disimpan. Nah ini beda lagi. Walaupun dikatakan mah tapi ada beda. Tapi untuk Ibu Yuyun, teman-teman dokter menceritakan biasanya kalau itu dari lambung itu namanya varises lambung. Kalau ini Bapak yang mana? Diem aja di sini? Ya. Di mana Pak? Di ulu hati apa agak di bawah?
Agak ke bawah. Agak di bawah ya. Ya, agak. Bapak dulu kerjanya apa tadi? Berkebun. Berkebun ya. Bapak ini ada 2, ini ada ilmu sama ini ada ilmu kayaknya. Ada ilmu. Bapak punya pegangan ilmu? Dulu. Iya dulu lah masa besok. Besok Enggak, maksudnya kalau sekarang udah nggak pikirin situ lagi Pak. Lagi masa-masa muda memang ya terus Iya. terang saya. Tapi bisa masih bersisa, masih ya ada. tetap ilmu itu nggak akan bisa hilang. Ilmu nggak akan bisa hilang. Kalau orang bisa ngomong, oh ini ilmunya sudah hilang, dia bisa melihat atau tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, nggak bisa. Seperti ini masih ada. Oke, semuanya ini ilmu ada, semuanya doa ini kita jadiin satu ya. Sekarang ikuti doa saya. Saya akan mengajarkan doa untuk sakit mah. Ya mau? Bapak-bapak ada? Ada yang sakit mah? Ada tuh. Ada. Banyak gak taunya. Oke. Yuk ikutin doa untuk sakit mah pada Allah. Ya, pemirsa di rumah juga bisa ikut Pemirsa di rumah juga boleh ikut. dan mengingat dan bisa mengulang lagi doa ini ya. Mengingat kemudian boleh diulang-ulang karena ini hanya doa ini sekali tapi nanti bisa diulang mudah-mudahan lebih gampang sembuhnya ya. Sip, insyaallah. Atas izin Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika selama ini aku sering terkena penyakit mah, jika disebabkan karena diberi nasihat, aku senantiasa menolak. Jika itu dosa ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jika aku diberi nasihat, aku menolak dengan marah, baik yang aku keluarkan kemarahanku, maupun yang aku simpan. Ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, jika di dalam perutku ada amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah dan juga ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum diriku dan juga yang aku pelajari. Ya Allah, jika di dalam perutku ada kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu di dalam perutku, aku mohon kepadamu, keluarkan kerajaan jin tersebut dari perutku. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Sabar. jika di dalam perutku banyak sihir, teluh dan santet, aku mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada diriku. Ampuni dosa-dosa orang yang berbuat zalim kepada diriku. Dan aku mohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu sihir, ilmu teluh dan santet yang ada dalam perutku. Keluarkan mereka dari dalam perutku. Keluarkan mereka dari dalam perutku. Engkaulah yang berkuasa terhadap seluruh makhluk. Baik kami sebagai manusia maupun para makhluk yang tidak tampak mata manusia. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada diri kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya,
Ustadz dalam proses berdoa ini biasa langsung flashback atas kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat. Seperti Mama Eti ini. Bapak nggak apa-apa.